menariknya dari sinematografi sih kalau menurut aku, sinematografer tuh melihat dunia cuma dengan sebelah mata gitu. Oh, gini ya. Gitu lah, gitu. Kalau kita lebih happy ngerjain iklan apa lebih happy ngerjain Film. film? Aku sih film. Deska? Happy dari yang mana dulu? Asik. Aku rasain bedanya itu disiplin kerjanya. Betul. Iya. Itu beda banget. Sebetulnya kan asosiasi itu kan tempat berkumpulnya para kompetitor kan sebetulnya kan. Iya. Nah, tapi justru di tempat itulah kita bisa mengukur di mana posisi kita yang sebenarnya. Oke, ada director-director yang di blacklist? Ada pasti. Ada. Maksudnya ketika sama ini lihat dulu deh kalau kosong banget ya boleh. Kamera roll and let's talk. Halo. Jumpa lagi di podcastnya IRPI, Kamera Roll Sound and Let's Talk bersama Demi Industri. Seperti episode-episode sebelumnya, tentunya narasumber yang akan hadir di podcast kami, ini adalah narasumber-narasumber yang memang tidak usah diragukan lagi kredibilitasnya, sepak terjangnya, ataupun pengalaman-pengalamannya ya, Cing ya. Oke. Dan hari ini kami akan menghadirkan Sinematografer handal ibu kota. tepuk tangan dulu dong, pemirsa. Selamat datang, Mas-Mas. Selamat datang, Mas-Mas. Boleh langsung memperkenalkan dirinya aja deh, Oke. langsung deh. Oke, saya Roy Lolang, saya sinematografer. Saya Deska Binarso, saya juga sinematografer. Yeay. Kalau misalkan mungkin nih dari teman-teman yang nonton saat ini belum tahu beliau-beliau ini adalah siapa, gampang, googling aja. Panjang nanti, siap-siap aja. Oh, gitu kan. Gila nih ya, Ceng ya. Iya. Gue udah pernah bekerja sama dengan Deska, Iya. tapi sejujurnya belum pernah bekerja sama dengan Mas Roy. Jadi begitu mau interview ini, googling dulu dong, takut salah ngomong. Iya. Ya kan, orang tua, teleponan dulu, WhatsAppan, Ceng. Itu siapa? Oh enggak sih, enggak. Lu jangan bilang gitu dong, kan gue googling sendiri, ya kan? Jadi bini, bro. Jangan di highlight tuanya tuh. Nah, kita nggak hal Bukan. tua, lebih jauh aja Iya. mulainya Oke. gitu kan. Pas lihat, ADC gue masih pakai baju SMA, Iya. bapaknya udah kerja deh kan, gitu Udah kan? nongkrong di atas kamera. Udah di atas kamera. Udah berapa lama sih Mas Roy berkecimpung di dunia sinematografi Indonesia? Ini pertanyaan standar tapi harus Standar. dijawab, Pak. Oh Nah. iya, enggak apa-apa. Saya kuliah tuh tahun 84 kan, 84. Iya, 84 kan. Baru direncanakan ya. Tapi Gue 7 jadi kameramen ya, kalau dulu kan istilahnya kameramen ya. Itu udah 8 tahun 86 udah Udah nembak nih. nembak. Nembak. 86. Terus kalau untuk TVC, untuk iklan mulai dari RCTI TV swasta pertama kali itu. RCTI, Oke. 90-an berarti ya. 91, 91. Enggak, 89. 89. 89 ya. Iya. Aku udah bikin TVC. Itu yang ini, RCTI oke itu Enggak, masnya bukan. Dulu banyak kan Bule. Bule ya. kalau itu bule kan. Kalau aku dulu sama TNT dulu. Mas Triawan. Mas Trian, sorry. Mas Trian. Mas Bukan Triawan. Sama Munas Mas ya? Triawan juga waktu itu aku bikin juga. 89 ya. 89. 89. Sekarang udah berapa Lo udah tahun? lahir belum Deska? 89. Alhamdulillah udah 8. Udah lahir. Kalau Deska mulai nih kapan nih? Mulai itu awalnya kayak 2009, baru 2009. Pertama video klip dulu, company profile dan lain-lain. Iya. TVC itu baru 2013-14. Terus ya film baru tahun kemarin. Oke. Apa sih sebenarnya menariknya menjadi seorang DOP? Sinematografer. Sinematografer. Oh, ini nih sebentar. Dari tadi Ya. kita ada sempat ngomong DOP, sinematografer. ini sebenarnya harusnya istilahnya apa sih? Gimana sih? Kita bilangnya apa? Ngomonginnya gitu. Misalnya ya, Pak Roy DOP, Deska juga Apa? DOP. Apa sebenarnya kita harus ngomongnya DOP atau sinematografer? Apa tuh yang benar sebenarnya? Sebetulnya kan DOP itu kan strata dalam dalam Perbudgetan. produksi kan. Perbudgetan. Enggak, Pak. Oh. Termasuk sih, Iya kan? termasuk. DOP. Strata dalam ini kan dalam job desk sebuah produksi gitu kan.
Ada director fotografi, ada production designer dan seterusnya gitu. Nah, kalau sinematografer itu adalah personnya ya gitu. Iya, personnya gitu. Jadi personnya itu ya kayak kita analogikan kayak misalnya insinyur dan desainer Monas lah gitu kan. Apa insinyur itu orangnya ya pekerjaannya dia mendesain. Oh, jadi misalnya gini nih, mudahnya gini kali ya. Oke, DOP-nya TVC A ini sinematografernya adalah ini. Iya, gitu. Orangnya. Jadi kita ngomongnya sinematografer ya. Iya. Ya kan? Boleh dua-duanya. Dua-duanya boleh. Oh, boleh. Kalau fee-nya gimana? Double juga. Double juga ya. Oke. Nah, ini nih pertanyaannya deh, balik lagi. Sebenarnya apa sih yang pertama kali kan dari begitu banyak profesi di dunia ini atau di dalam produksi, apa yang bikin pertama kali ini nih kayaknya gue harus jadi sinematografer nih, gitu Pak Oy. Apa nih? Apa yang bikin pertama kali lo decide? Sebetulnya sinematografer itu keilmuan pertama dari sebuah keilmuan audiovisual yang lain gitu. Film atau apapun juga itu yang pertama kali muncul itu adalah keilmuan tentang sinematografi. Jadi setelah itu baru muncul editing, setelah editing baru muncul directing gitu dan seterusnya gitu. Jadi menariknya dari sinematografi sih kalau menurut aku, sinematografer tuh melihat dunia cuma dengan sebelah mata gitu. Oh, gini ya. Gitu lah, gitu. Sebelahnya ngapain, Boy? Sebelahnya ngintip yang lain sih. Tapi jelas kan kita keilmuan sinematografi itu sangat tidak hanya tinjauannya tuh nggak cuma dari satu sisi doang, tapi tinjauannya tuh bisa dari juga ilmu-ilmu kritis yang lain gitu. Itu sih yang menarik dari sinematografi kalau menurut aku. Kalau Deska kenapa tiba-tiba? Iya. Tiba-tiba. Ini deh gitu. Jadi influencer lah Deska. Ya, pengen juga ya. Ya awalnya karena suka nonton film ya. Terus emang hobi foto dari SMP gitu. Terus kuliah memutuskan tadinya mau foto juga, cuman pada saat zaman gue kuliah itu kok kayaknya foto udah banyak ya gitu. Terus jadi kayaknya buat telusurin subdivisi lainnya gitu, pokoknya yang berbau kamera, wah kayaknya film menarik gitu. Jadi ya oke deh kita coba ke film. Happy nggak? Happy. Kalau Mas Roy nggak usah ditanya happy atau enggak, udah berapa puluh tahun lu masa, lu kalau nggak happy ngapain aja lo gitu kan? Dengan apa yang didapat sekarang ya happy dong. Ini beliau ini kalau misalkan dibuka nih ya di Google atau di pokoknya kalau dicari tahu di Wikipedia segala macam, selain sudah banyak juga kreditnya dan juga beberapa award dimenangkan untuk film ya. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa nih. Selamat loh. Ini sebenarnya nih ya, ini juga ada pertanyaan. Kita kan memang kalau IRPI namanya Ikatan Rumah Produksi Iklan Indonesia. Tapi ada banyak terutama untuk beberapa profesi misalnya director atau juga sinematografer yang nyebrang nih dari iklan akhirnya masuk ke film. Atau bahkan sebaliknya dari film kayak gitu juga sama gitu. Itu ilmunya sama ya, Pak ya? Keilmuannya sama ya. Tapi sebenarnya gini, mungkin kalau di film itu kita kan lebih bisa membuat treatment sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Jadi karena kan itu kan memang kita kekaryaan gitu kan. Nah kalau di TVC itu kalau menurut aku sih gimana kita serve ke ide orang lain cocok dengan apa yang mereka mau gitu. Setuju. Silaturahmi lah kayak silaturahmi. Minta izin wal faizin ya kalau iklan ya. Kayak TVC. Kayak monggo gitu kayak gitu. Iya, ada gitunya. Ada gitunya ya. Jadi kita sebagai kalau di iklan tuh sinematografer tuh nggak bisa ego maunya gini. Ternyata berseberangan dengan maunya director lain. Sebenarnya kalau di iklan kan lebih director serve ada klien lagi kan gitu. Jadi ya sebenarnya di atas director ada lagi. Kalau di film kan ya udah director doang gitu. Jadi kalau buat director tuh chief dari
Iya, Semuanya kan? semuanya kalau di film kan. Kalau di iklan gue ngeliatnya, oh ya udah gimana caranya brand ini bisa dikomunikasikan melalui visual yang kayak gini, yang udah dimau director gitu. Walaupun di atas director masih ada Tuhan. Tuhannya lagi gitu, agensi klien yang ntar di komen lagi gitu kan. Oke. Gitu. Jadi pokoknya iklan tuh berarti bikin sesuai dengan pesanan gitu ya. Yes. Pesanan, Gitu lebih ya. kayak gitu. Pesanan. Kalau di film kan ruang eksplorasinya lebar gitu ya Mas. Iya. Ya sama director, lu maunya kayak gimana, visinya kayak gimana, kita bisa ngulik dari berbagai sisi tuh gitu kalau aku ngeliat. Jadi gimana sih, kita gua filmnya menang- baru satu jadi nggak bisa ngomong banyak mungkin Bang yang lebih. Iya, bisa aja. Enggak, jadi kalau kayak gitu, Terus. berarti kalau kayak gitu kalau Bouncing kita terus. kalau Ini kita direct ngomongin light loh, bukan? soal iklan ya, kalau kita ngomongin DOP di iklan, jadi sebenarnya kalau sekarang rasanya masih jadi kayak operator kamera dong. Nggak juga Beda sih. sih, nggak juga. Beda. Bukan. Beda juga. Nah, Kalau di layar lebar itu kan gimana caranya kita bisa memberikan poin lebih ke treatment director gitu kan. Nah kalau ini kan kita benar-benar cuma melaksanakan apa yang udah ada yang gitu. yang udah digaris kayak gini misalnya ada di TVC itu kan selalu erat dengan reference kan. Ya. Oh referensinya seperti ini, dan referensinya itu selalu pasti yang udah ada gitu kan. Ya. Gitu. Nah, sementara kalau di film gitu kita kasih referensinya itu mungkin yang memang mungkin cuma dari lukisan gitu. Ya. Ini moodnya gue mau Kayak gini. ini ya, seperti lukisan ini, atau mungkin moodnya bisa juga dari anime gitu yang kadang-kadang fantasi yang memang nggak ini gitu. Nah kalau di TVC kalau yang berproses sampai dengan sekarang yang aku tahu sampai terakhir aku masih mengikuti TVC itu selalu memberi referensinya tuh yang gambar yang udah ada Udah gitu. jadi. Udah jadi. Kalau menurut aku jadi malah kita jadi kayak plagiat gitu kan. There's Gitu. nothing new under the Yeah. sky ya, jadinya Gitu. kan. Nah, tapi ini balik lagi nih. Berarti kalau misalnya sebetulnya kalau DOP di iklan jadinya nggak bisa terlalu explore ya, karena tetap pada akhirnya director yang kayak enggak Iya. mau ah. Gitu. Explore kontennya mungkin Explore bisa konten ya, mungkin. ada keterbatasan gitu. Tapi kalau eksplorasi teknis dan itu mungkin juga Sama, bisa ya. lebih Iya. bisa sama. Oke, kalau gitu lebih happy ngerjain iklan apa lebih happy ngerjain Film. film? Aku sih film. Film. Deska? Happy dari yang mana dulu? Asik. Happy dari uang atau dari masalah waktu nih ya? Masalah waktu sih, Waktu sebenarnya atau waktu ya. gitu Waktu. kan. Ya. Dua-duanya happy sih gue. Calling dong, calling Iya, deh. calling dong. Oke. Ya satu menghidupi yang lain, satu menghidupi yang lain gitu. Jadi dua-duanya gue happy sih. Kalau Dua-duanya bisa balance tuh enak banget. Enak Iya. banget ya. Enak banget. Tapi pernah nggak sih sebagai seorang DOP nih ketika menghadapi director keras kepala yang tidak bisa kan yang tau ilmunya gua, kamera, angle, apa segala macam lu jangan banyak bacot. Ngadepinnya gimana tuh? Apakah sering bertemu dengan director keras kepala atau pada akhirnya kayak udah Ya udahlah, gue ikutin aja deh. ya udah deh. Yang penting siaran langsung ya. Gimana Poy waktu pengalaman di TVC atau di TVC komersil sih, ini? kalau Sebetulnya TVC gini, sih, kalau TVC yang awal-awal dulu tuh, ya kebetulan aku sih sempat juga syuting dengan beberapa director yang top level. top levelnya lah gitu kan. Itu beberapa director tuh malah kita waktu pas final PPM, DOP sama art director tuh diajak sama direkturnya gitu. Dan di depan agensi dan klien, si director ini berani ngomong gitu. Kalau mau ada perubahan, mau ada apa, itu di sini gitu. Di saat pre-pro dan final PPM ini. Saat syuting saya tidak mau diganggu. Hanya komunikasi ide apa segala macam ada agensi. Jadi saya dan tim saya dia sebut kita gitu. Dia nggak mau ada direct brief atau apa gitu kan. Intervensi. Intervensi itu nggak ada. Nggak ada ya. Itu dulu aku alamin dengan beberapa director berani begitu dia. Hmm. Gitu dengan di depan agensi dan pun klien gitu kan. Jadi pas Mau syuting sebut tuh merek nggak? nggak- Nggak usah sebut merek. Jadi nggak ada. Jadi pas ini udah pasti ini produksi ideal Gitu. sih. Iya, pasti iya. ya. itu Kayaknya sih dulu ideal ya, semuanya ideal kok Iya. dulu. dulu iya Dari Dulu, awal dulu ya ideal. dulu ideal gitu. Nah. Jadi
ya semuanya dengerin gitu dulu. Dan menurut aku ya itu yang harusnya. Ya seharusnya seperti itu gitu. Kalau di belakangan di TVC belakangan sih kayaknya sih aku nggak pernah ngalamin ada director yang memang memaksakan gitu, karena semuanya kita udah on agree paper ya? udah. Benar, tapi satu lagi karena apa? Begitu lihat lo mau calling siapa? Roy Lolang. Salim dulu, Bos. Salim dulu, gila lo macem-macem nih. Bener. Gitu kan? Bener. Mungkin ceritanya kan lain. Mungkin nih. beda Kalau lagi Deska, sama gua gitu ya. Coba, kalau Deska gimana, Deska? Ngalamin nggak, Des? Ngalamin ya, pasti ada lah director gitu. Cuman kan balik lagi, gue percayanya adalah ya kita kan kerja di sini buat director sebenarnya, buat serve dia, mendeliver apa yang dia mau deliver gitu. Jadi ya oke, ada gontok-gontokan mungkin lebih ke teknis kayak apa, gue nggak bisa nih, alat gue cuma bisa ini dan lain-lain, lebih ke kompromi di situ sih, nyari titik tengah. Nih gimana kalau kayak gini, atau mungkin gue bisa cari cara lain kayak gitu sih. Kalau soal ego sih kayaknya director harus punya itu juga sih. Harus ada egonya ya. Harus jadi ada supaya produknya itu jadi bisa berkualitas gitu ya. Oke. Ada director yang di blacklist? Iya kan? Kenapa? Kita kan bisa memilih bekerja sama dengan siapapun. Enggak, dianya yang karena kalau menurut gue kayak ya namanya kita kerja harus happy dong. Kalau nggak happy kerja sama orang ya rezeki mah bisa dari mana aja. Ada nggak tapi? Ada, pasti. Ada. Maksudnya ketika sama ini lihat dulu deh, kalau kosong banget ya boleh. Kalau masih cukup bulan ini, taruh dulu deh. Atau kayak lihat tanggalan, kayaknya lebih banyak tanggal kosongnya, lebih banyak di rumahnya, ya udah nggak apa-apa ya. Tapi gini, tadi kayak yang Deska cerita tuh bener juga sih. Artinya, nah kalau di film itu kan kita pasti kita juga menghargai egonya seorang director gitu kan. Tapi kalau di film itu kan semuanya kan kita ada persiapan tuh juga kadang-kadang kita meeting sampai dengan shot apa yang mau kita bikin tuh udah semuanya udah kita kan, udah kita desain. Nah, ada satu ruang yang sebetulnya juga dikasih ke kita juga gitu. Shot under protest gitu kan. Jadi itu bisa dikerjakan ya ketika misalnya si director misalnya ada satu shot yang memang tidak pada lazimnya kita bikin lah gitu. Ada satu tuntutan teknis, mungkin secara teknis udah ke-supply dengan equipment yang cukup, tapi mungkin secara konten itu mungkin kita bisa berdebat tuh dengan direkturnya di saat di pre-pro itu. Nah, tapi nanti waktu syutingnya pun gitu kita juga dapat ruang sebetulnya. Kalau di layar lebar tuh kita bisa dapat ruang, itu namanya itu ruang untuk shot under protest itu. Jadi oke, kita laksanain dulu, direktur mau seperti ini nih shotnya nih, gitu. Nanti baru yang kita mau. Sekarang kan zamannya digital nih. Sekarang semuanya instan, semuanya ada. Jadi dari zaman dulu analog sekarang ke digital, apa yang kita kayaknya masih harus dijaga gitu? Kalau soal keilmuan sih sebetulnya keilmuannya itu sama sih tetap ya. Bagaimana membuat sebuah gambar, bagaimana mendesain sebuah lighting dan segala macam itu sama. Cuman yang berubah ini kan medianya. Media kamera itu berangkat dulu dari seluloid. Dari seluloid mulai menuju ke digital tuh ada digital intermediate. Terus kemudian juga digital. Nah, digital pun juga punya beberapa tahapan juga gitu kan. Ada plus minusnya dan ada yang memang yang hilang sebetulnya di digital ini gitu. Kalau kita bilang teknisnya sih itu ada grain di gambar yang hilang gitu. Gambar yang kita rekam yang sesuai dengan apa yang ada di mata kita gitu. Kalau yang digital ini kan selalu kita lihat lebih indah dari aslinya kan. Gitu. Oh gitu. Gitu selalu lebih bright, lebih apa dari warna aslinya. Tapi film itu adalah gambar yang sesuai dengan apa yang terlihat di mata kita gitu. Nah, itu yang ada yang hilang. Dalam prosesnya teknologi berkembang terus kan, dan kamera juga berkembang terus gitu. Nah, sekarang ini ada kamera yang terbaru produknya dari ARRI itu, ARRI S35 itu. Itu dia mencoba mengembalikan apa yang hilang. Yang pernah ada yang gitu. Pernah ada gitu. Jadi apa yang pernah ada gitu kan.
Jadi ada satu menu di kamera itu ada tekstur kan. Tekstur itu tidak dipunyai sama kamera yang lain. Itu memang mengembalikan Tekstur analog gitu ya. macam-macam tekstur Macam-macam ya? analog. Nah, itu yang coba dikembalikan sama Ari. Ari. Seperti zaman kita main di Analog, ya, di seluloid ya? main seluloid gitu. Karena kan proses gambarnya itu kan ada di seluloid gitu kan. Nah, Ari berusaha menciptakan apa yang ada di seluloid dulu gitu. Dan itu dapat. Dapat sih ada ya mulai terasa gitu. Oh ya ini yang memang gua nggak dapetin dari teknologi digital yang sebelumnya nih. Gitu. Ketika ada muncul sesuatu yang baru ini, aku coba implementasikan, aku coba pakai untuk di satu produksi gitu. Dari hasil lapangannya udah sesuai apa yang aku mau lah gitu. Yang ku mau. Oke. Kalau Desa gimana, Des? Oke juga. Untungnya gue masih merasakan analog tuh dari foto. Oke. Gitu. Walaupun di secara gambar bergerak gue nggak merasakan gitu. Mungkin ada workshop gue ikut, cuman masih ada bedanya tuh kalau ngelihat. Karena satu lagi prosesnya chemical, satu lagi digital kan. Jadi ada kayaknya emang nggak bisa di side by side gitu. Bahkan sampai sekarang orang luar masih syuting pakai film. Ya. Ada juga DOP luar, sinematografer luar yang gue udah nggak bisa nih pakai film. Gue lebih ke digital kayak Lubezki gitu, dia udah nggak mau pakai film. Menurut gue lebih suka pakai digital. Apa yang gue lihat, soalnya gue udah bisa nangkep semuanya gitu. Ada proses yang dikangenin nggak sih? Dari Wah, Bang Oi kayaknya. Bang Oi lagi ya kan? Bang Oi lagi nih. Ada nggak sih? Kangen. Ada nggak proses yang dikangenin dari keribetan produksi pakai film? Jadi dulu tuh orang selalu bilang tuh kalau kita syuting gitu kan layar lebar atau apa, ini filmnya nanti kayak gimana? Itu cuman DOP dan Tuhan yang tahu gitu. Karena nggak ada yang tahu tuh. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi kita merasa memang wah Deg-degan. Deg-degan ya. Nah kalau sekarang kan teknologi digital tuh semua orang bisa komen kan, bisa komen Iya. tentang hasilnya gitu. Begitu lihat monitor, mungkin PU baru lewat mau bawa kopi, oh gambarnya gelap ya Pak. Bisa kayak gitu ya. Komen. Bisa komen gitu ke direkturnya sambil ngasih kopi, gambarnya gelap ya Pak. Gitu. Nah mungkin direktur berubah juga kan, Aduh. gelap ya, gitu, bisa gitu. Nah kalau dulu tuh ya cuman kita yang tahu. Gitu. Apa yang gue mau bikin itu kan gue udah terangin ke direkturnya, nanti gue akan bikin kayak gini gitu kan, kontrasnya seperti ini, itu hasilnya seperti apa, direktur sendiri belum tahu, apalagi yang lain gitu kan, Iya. cuman kita yang tahu. Kangen nggak gitu? Kangen itu proses Kangen itu tuh, ya? karena jadi semua orang kan benar-benar Nunggu namanya ya? menunggu itu Menunggu kan. ya. Dan Surprise, saat kayak gimana kita mau jadinya? melihat raskopi kan dulu namanya raskopi kan. Raskopi itu padahal ya cuman baru diproses, di print dengan one light doang gitu, dengan RGB yang levelnya sama gitu, belum kita koreksi apa-apa. Itu udah rasanya tuh kita udah kayak di pengadilan, udah kayak divonis gitu. Gambarnya over. ya. Waduh. Gimana nih? Itu Over gila tuh apa deg-degannya enggak tuh. gitu ya? Fokus atau enggak gitu kan. Under apa enggak Under gitu apa ya. enggak. Karena ya dari sebuah tontonan audiovisual, kesalahan pertama yang paling gampang dilihat adalah kesalahan gambar kan. Iya. Iya benar. Kalau aku ngerasanya kayaknya mungkin ya aku nggak mengalami gitu ya kerja pakai film, tapi tahu lah Rasanya. gimana sih proses pakai film itu, tahu gitu. Yang aku rasain bedanya itu disiplin kerjanya. Betul. Iya. Itu beda banget. Nah ini Karena nih. lo ya ketika udah digital ya mungkin ada batasan limit recording, card dan lain-lain. Cuman kan ketika lo pakai film lo terbatas, budgetnya besar dan lain-lain. Lo harus tahu syuting rasionya maksimal berapa take dan lain-lain kayak gitu kan. Semuanya lebih terukur gitu. Iya, Jadi betul. ini gimana nih kayak gitu. Sama kalau dari segi teknis ya kita kan harus ngukur cahaya. Kalau sekarang digital kita lihat monitor, oh iya ini gambarnya gelap gitu, ini gambarnya terang gitu. Jadi dulu tuh light matter selalu ada di banget, sini ya kan? Iya. Iya. Walaupun sekarang beberapa masih pakai gitu ya, misalnya buat pre-light atau apa. Cuman kayak disiplin kerjanya itu yang hilang gitu menurut gua. Nah sebagai DOP yang
berjalan di antara transisi ini, Deska. Iya. Sebenarnya gimana sih cara lu untuk tetap menerapkan si disiplin ilmu? Kalau bisa emang pelajarin basicnya dulu deh gitu. Kadang gue ngobrol sama yang sekarang gitu, kayak lu, sebenarnya lu belum di situ, cuman karena emang informasinya cepat dan ya? lu bisa dapat di mana aja, lu emang udah bisa. Iya, bisa kan gampang gitu, tapi untuk lu paham, lu mungkin belum tentu gitu. Nggak mesti belajar dari analog dulu, ya karena mahal dan lain-lain, cuman seenggaknya lu tahu tuh dasar-dasar itulah gitu. Jadi selebihnya kan pengembangan ya. Kadang kita udah mikir, wah bikin shotnya begini, tapi lu basicnya apa dulu gitu. Dilupain kadang basicnya. Orang udah pengennya di sini dulu, tapi nggak mau coba awalnya gimana sih biar bisa begitu gitu. Nah, mungkin salah satu cara sebenarnya untuk bisa kayak tahu informasi atau ilmu-ilmu kayak gini adalah dengan cara ngobrol kan ya. Ngobrol mungkin sama yang lebih senior atau mungkin sekolah juga ya kan. Ya kan. Kalau mau yang cepat lah, yang cepat. Sekolah tuh kan privilege banget ya. Maksudnya gue juga yakin kuliah film nggak murah dan terbatas gitu kan. Nggak semua orang bisa sekolah film gitu. Jadi dibolehin juga gitu ya. Ya zaman sekarang ya lu kan belajar bisa dari mana aja, cuman ya dipastiin sumbernya bener terpercaya gitu, lah gitu. Gitu menurut gua ya. Kayak di luar kan juga banyak bikin short course atau apa misalkan dari USC atau apa yang memang sekolah film kayak gitu-gitu kan banyak juga sebenarnya. Kayak digital tuh membuat orang bisa mensejajarkan, misalnya lo ada yang di bawah lo, dia udah jadi sinematografer yang sama. Ya sah-sah aja kan kalau mereka cepet belajar terus jadi level yang sama gitu. Gimana mereka menilai dirinya aja sih menurut gua. Kayak dulu gue juga jalurnya nggak jalur dari ngikut orang dulu gitu. Gue kelar kuliah juga gue langsung gitu. Karena gue punya role model, dia juga nggak ngaskam atau nggak nge-gaver dulu, bisa kali nih gitu ya. Gue sih zaman dulu sotoy aja gitu kan. Cuman ya gue di sepanjang itu ya gue juga nambah keilmuan workshop sana, workshop sini kayak gitu. Ya balik lagi personal sih, lu gimana menilai diri lu, apakah lu udah pantas atau enggak, ya itu personal sih menurut gue. Sama akhirnya kan dari eksternal juga yang mensahkan, oh iya lu udah oke, kayak gitu kan. Orang kadang-kadang udah langsung berani, misalnya gini, dia baru bikin satu kekaryaan pakai DSLR gitu kan. Dia udah berani menyebut dirinya seorang sinematografer atau seorang DOP gitu. Gue sinematografer dan menempatkan dirinya di posisi ya gue standar dengan mereka gitu, dengan orang-orang yang lain yang ada ini. Kalau dia bermainnya memang di antara itu aja, memang ya mungkin orang akan langsung udah percaya gitu. Jadi ya lu memang sinematografer, lu memang seorang DOP. Ya, tapi ya di levelnya itu aja gitu. Mereka dia mungkin nggak tahu gitu, kita tanya 3-point lighting itu apa sih? Itu aja dia nggak tahu. Itu kan ya masa lu mendeklar bahwa lu tega sih lu bilang lu seorang sinematografer gitu misalnya gitu. Kan nanti masyarakat umum juga yang akan menilai dia kan. Ada netizen. Ada netizen. Warga. Ada juga maksudku di sini pentingnya sebuah asosiasi atau itu dari sini gitu. Sebetulnya kan asosiasi itu kan tempat berkumpulnya para kompetitor kan sebetulnya kan. Iya. Nah, tapi justru di tempat itulah kita bisa mengukur di mana posisi kita yang sebenarnya. Ya berarti kalau di Jakarta, di Indonesia itu asosiasi buat sinematografer itu sudah ada ya Pak Oya? ICS itu ya? Ya. Jadi Pak Oya adalah anggotanya? Ya. Atau anggota tetap apa tadi yang dibilang ICS itu? Ada member dan anggota umum. Anggota umum. Nah, member ini memang kita yang udah bergelar ICS di belakangnya. Jadi nama Roy Lolang, ICS. Itu members gitu. Nah, ada anggota umum itu semua sinematografer, semua DOP boleh di situ. Karena kita itu kan sebetulnya di asosiasi kita tuh lebih mengutamakan ilmu pengetahuan gitu. Kita belajar bersama gitu. Karena kan teknologi ini kan berkembang terus nih. Nah, kita kan harus membalance ini dengan pengetahuan ya. Pengetahuan. Salah satunya sih kalau kita mau belajar sendiri kan menjadi mahal juga pastinya kan. Dan
kita pengen meningkatkan standar kita tuh sama dengan yang ada di luar di dunia luar gitu. Jadi jangan sampai misalnya nanti kita diukur, oh ternyata kalau sinematografer di Indonesia tuh kelasnya cuman pakai DSLR aja, atau oh kelasnya workflow 2K aja gitu, workflow yang lebih tinggi atau yang lain nggak tahu gitu. Pengennya juga kita meningkatkan standarisasi gitu ya. Betul. Dan ASC udah mengakui keberadaan kita. IMAGO juga. IMAGO tuh Asosiasi Sinematografer Eropa. ASC itu American Cinematographer Society di Amerika kan. Di Hollywood. Nah itu udah mengakui keberadaan Wah, kita. keren. Keren. Jadi Tepuk tangan buat ICS. Berarti pertanyaan tadi ke ICS lagi, berarti Deska ICS, Binarso ITS apa ada? Belum. Nah, ada untuk proses menjadi lagi. ICS itu ada proses yang cukup panjang juga. Ya, Gitu. Ada proses panjangnya. Yang jelas sih udah pernah bikin karya film gitu. Kita sistemnya terundang. Jadi misalnya Deska bikin sesuatu yang memang menurut ada komisi, ada sidang komisi nanti yang menentukan tuh, oh itu Deska dikurasi gitu ya. Dikurasi Iya. dari sekian banyak DOP itu akan dikurasi. Nggak harus Deska menang di ya salah satunya sih bisa menang, dan itu poin gitu. Tapi paling tidak misalnya dia punya yang treatment yang selalu lain di dalam karyanya dia, itu bisa sama komisi ini bisa dia akan terundang gitu sama komisi, dan dia harus bisa mempresentasikan apa sih kok lu bisa bikin kayak gini tuh apa sih gitu. Mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Sama ya ada rekomendasi dari profesi lain, dari director, dari produser, juga dari sinematografer. Sebenarnya kalau kemarin rancangannya ada beberapa yang diubah tuh ya kalau nggak salah Bang. Iya. Kayak sebenarnya di luar pun nggak yang bergelar sinematografi itu ASC, BSC dan lain-lain nggak melulu soal DOP juga kadang sebenarnya. Ya, sebenarnya lebih ke lu kontribusinya apa buat kamera dan industri film ini sebenarnya. Kayak di luar itu ada emang dia tukang bikin lensa dan lain-lain. Itu bisa dapat gelar Itu itu dapat gelar, gitu ya. gitu. Atau lu Ya. membahas makalah apa soal teori film lu bisa Bisa dikasih dapat itu gelar gitu ya. Jadi nggak mentok hanya di sinematografer sebenarnya. Cuman kan at least lu harus ngerti. Iya. Iya kan? Iya. Dulu baru bisa mendapatkan gelar itu kan. Paham benar. gitu ya. Bukan cuman ini paham semua baru kayak ya gitulah pokoknya ya. Nah, tapi nih sebentar, itu tadi kan ICS sudah kan ya? ICS sudah. Ya. Ini ada satu dari tadi tuh gue mau nengin ini tapi lagi mengatur kalimatnya. Kadang-kadang di brief produksi yang diterima oleh rumah produksi saat ini mungkin budgetnya tidak sebombastis zaman dulu. Sehingga kita nih biasanya rumah produksi jadi kayak mesti ngakal-ngakalin gimana caranya dengan budget segini tapi hasilnya tetap bagus gitu. Bisa nggak sih budget segini hasilnya Hasilnya bagus? tetap bagus gitu. Nah, beberapa kali mentoknya adalah kayak oke, kita masalah talent apa segala macam bisa, tapi mentoknya di masalah alat nih, equipment nih. Karena requirement dari DOP-nya gue pokoknya maunya nyampenya segini gitu. Apakah gitu nggak sih kayak DOP itu harus surfing gambar bagus dengan alat yang mahal? Alat yang satu mahal mungkin alat yang banyak gitu atau gimana sih? Gimana sih? Atau Oke, menurut aku ini juga relatif juga sih ya, relatif. Ada bagusnya pun juga itu kan relatif ya. Bagus nih bagus dari kacamata siapa? Nih, gitu kan. Subjektif juga ya? Sangat subjektif itu. Yang namanya kalau pandanganku nih, yang namanya bagus itu udah pasti susah ngerjainnya, lama ngerjainnya, ya mahal pasti. Coret semua itu ya, coret ya. Pasti mahal gitu kan. Nggak ada yang murah itu bagus tuh nggak ada. Nggak ada ya? Cepet, bagus, mahal. Harus dipilih salah satu tuh ya. Gitu ya. Makanya kalau gue mau, nah mungkin tuntutannya jangan gitu kali ya. Mungkin gue punya budget segini nih. Apa yang maksimal yang gue bisa dapat? Itu mungkin lebih ini daripada lebih realistis. bagus. Lebih fair ya kalau kayak gitu ya. Gue mau bagus sih, tapi
budget lu ya cuma segitu gitu. Nggak mungkin kan itu? Iya, itu nggak mungkin kan. Terus lu lu maunya cepet gitu. Ya nggak mungkin juga Nggak gitu mungkin kan. juga ya. Itu udah pasti susah ngerjainnya, lama ngerjainnya dan pasti mahal. Iya. Itu bagus pasti. Ya kita tahu lah ada high end kamera, middle, low end gitu. Ya pasti kan kita Pengennya? high end ya, maksudnya top of the line gitu kan, karena secara teknologi dan lain-lain itu yang paling bisa merepresent bagus gitu lah ya. Bagus secara, dan orang mau gitu ya. secara spek gitu kan. Cuman kan balik lagi ke budget gitu, sama balik lagi ke treatment. Ya mungkin kalau treatmentnya ribet, wah susah juga kalau pakai ini kamera ini, pasti gue akan supportnya lebih banyak gitu. Kan itu pertimbangan lain lagi gitu. Jadi oke, ya udah turunin buat shot ini atau iklan ini, ya turunin deh biar kita bisa alokasiin budgetnya ke yang teknis yang lainnya gitu mungkin. Tapi iya, kalian emang ini terbuka untuk ada diskusi kayak gitu dengan produser, dengan director gitu? Ya kalau gue sih terbuka ya. Biar di calling. Ya biasanya gitu kan, ada kompromi ya kan Pak Wai? Ada, pasti ada kompromi lah. Sesuai budget lah. Sesuai budget aja. Gitu ya. Bukan berarti juga sesuai budget juga kita akan bikin asal Jelek tadi. gitu, nggak mungkin kan. Kita pasti akan mencoba semaksimal apa yang kita bisa bikin dengan biar di calling lagi. Biar Iya, pasti. Ini, Iya kan? itu adalah pentingnya certified dari asosiasi, karena siapapun, kru siapapun yang akan di calling ya nggak akan macam-macam gitu. Betul. Kan udah tahu nih etos kerjanya kayak gini gitu ya kan. Ya. Dan itu juga menurut gue salah satu pentingnya bergabung dalam asosiasi juga. Betul. Masuk. Itu juga kenapa kami juga mengundang teman-teman yang saat ini belum bergabung di rumah produksi, mari bergabung di IRPI. Caranya gampang, tinggal cek IG-nya, IG-nya. apa YouTube-nya lah, IG. Ya. Bisa cari tahu, karena dengan itu insya Allah kita akan bisa bersama-sama demi Amin. industri ya Amin. kan. Oke, langsung aja nih. Ini pertanyaan Terakhir ya. Ya. Ini sebenarnya produksi ideal seperti apakah yang dimauin sama para DOP? Maksudnya dari kacamata DOP. Produksi iklan ya? Produksi iklan ya kita ngomongin. Produksi iklan yang ideal. Waktu prepnya cukup, maksudnya nggak yang Mepet. 3 hari jadi ya gitu, nggak yang prepnya cuman semuanya serba terburu-buru gitu. Ya walaupun kadang masih ada batas tolerir, ya masih bisa nih gitu. Sama lebih ke jam kerja sih. Ya kita tahulah semua nggak ada yang mau kerja sampai melebihi batas waktu gitu. Ya. Cuman kan batas waktu di sini tuh seberapa sih gitu. Sebenarnya pada intinya kita bisa kerja efektif tuh dalam waktu berapa jam sih. Kalau secara ngikut umum kan sebenarnya 8 jam gitu ya. Cuman kan kalau dipikir realistis, ya kita syuting 8 jam susah juga ya gitu. Cuman ya titik tengahnya di mana sih sampai kita bisa sekian ya gitu menurut gua. Karena itu kayaknya yang jadi PR buat obrolan bersama gitu. Sebenarnya di mana sih gitu. Apakah harus 20 jam? Ya walaupun emang iklan kan sehari 2 hari doang gitu. Cuman apa iya kita harus kerja 20 jam gitu atau 25 jam? kalau bisa. 25. 25. Kalau klien maunya 25 jam. Makanya kalau gue sekarang lebih menerapkan, gue mencoba menghargai diri gue dulu seperti apa. Jadi akhirnya ketika gue di calling, gue pasti akan kasih terms condition. Mungkin ya nggak 12 jam atau 14 jam, mungkin sekian, sampai batas waktu sekian gue minta kompensasi kayak gitu. Jadi gue harus membatasi diri gue. Kalau secara umum itu belum ada batasan, gue coba membuat batasan sendiri gitu. Kalau emang nggak setuju, ya monggo nggak apa-apa. Cuman ya bukan berarti gue harus di blacklist gitu. Sebenarnya ya lu negosiabel juga gitu. Ya gue negosiabel juga. Cuman at least lu bisa membatasi bahwa ini gue tuh gue kerja Manusia. pakai manusia Manusia. gitu. Gue harus membatasi sebagai human gitu kan. Jadi nggak bisa kayak mesin gitu kan. Kenapa lu punya terms and condition kayak gitu? Bahkan nggak cuma ke gue, kayak misalkan gue spesifik, gue nggak mau syuting anak kecil gitu, karena menurut gue ya agak eksploitasi anak-anak gitu menurut gue. Bahkan kalau misalkan emang harus ada anak kecil, gue pasti akan tanya ke produksi, ini anak kecilnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau dia harus standby dari pagi sampai jam 12 malam, gue kayaknya enggak gitu.
ya biasa kan di calling dulu nggak tahu boardnya kan gitu kan, terus ternyata ada anak kecil, terus wah ini kayak anak kecil dari pagi sampai malam nih. Gue tanya produksinya, ini anak kecilnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di atas 8 jam gue mundur deh, jangan nama gue gitu. Lebih ke prinsip sebenarnya. Jadi ternyata ternyata produksinya iya nih mesti sampai jam 2 pagi waktu itu emang banyak, terus wah gue nggak deh gitu, daripada gue kesel sendiri di lokasi, menghambat kerja kalian, nggak enak kerjanya. Cukup fair juga gitu. Gue mending enggak deh gitu. Maksudnya gue bilang, ya tapi maaf ya gitu. Gue punten, gue nggak mau gitu. Kalau rokok, iklan rokok mau. Saya masih ngerokok soalnya. Belum hijrah jadi masih oke. Mas Roy, gimana? Apa produksi ideal dari kacamata seorang Roy Lolang nih? Ya sebenarnya sih secara garis besar tadi udah diungkapin juga sama Deska ya. Karena aku terakhir juga syuting iklan itu aku udah lama banget. Food lah, pokoknya syuting food itu sampai dengan pagi ketemu pagi gitu. Nah tapi aku menerapkan juga sih untuk kalau kerja di layar lebar tuh aku juga sebenarnya aku tidak berhitung dengan harus 14 jam kerja gitu, karena konstruksinya gimana nih 14 jam kerja itu juga harus dihitung dulu gitu. Kita mesti berhitung dulu juga gitu. Nah, tapi aku selalu bilang gue butuh minimal 7 jam istirahat tidur. Jadi 7 jam artinya kalau misalnya dari lokasi perjalanan itu 1 jam berarti ya oke, dari break 1 jam, 7 jam tidur, jemput lagi ya setelah 7 jam itu. Jadi 9 jam berarti ya. Berarti kalau ke lokasi cuma setengah jam ya berarti cuma 8 jam. Tinggal dikurangin aja gitu kan. Nah, tinggal dihitung dari situ. Jadi kalau mau sama Om Roy nih lewat-lewat gitu, cari lokasi yang dekat rumahnya. Iya. Sebelah rumah. Tapi aku punya pengalaman juga tuh untuk syuting bukan baby ya, anak kecil. Waktu syuting produk kita tapi syutingnya di Vietnam waktu itu. Talentnya dari sana juga. Itu mereka strict banget gitu dengan jam kerja untuk anak kecil. Dia cuma ada anak kecil tuh dikasih cuma 6 jam. Iya, sama. Aku pernah syuting juga di luar 6 jam. Jadi kalau lebih 6 jam, Vietnam itu kan maksudnya lebih baru dari kita gitu kan. Dia bisa melakukan itu, bisa. Yang tadinya kita buat kita berkah juga orang waktu itu rencana syuting 1 hari jadi 3 hari gitu dari syuting. Tapi maksudnya 6 jam waktu itu rewel tiba-tiba, tapi kita sebagian udah dapat shotnya dia kan. Padahal dia rewel nih belum selesai. Dia udah 6 jam di set, udah pulang lanjut besok. Kan suka kesian ngelihat anak yang jadi mesin duit bener. orang tuanya. Iya. Benar ya kan. Belum lagi Kadang malah nggak diperhatiin. Kasih Coca-Cola. Oh dia lemes kasih Coca-Cola. Orang tuanya ke mall. Nanti datang lagi. Nah, sebetulnya ada banyak hal-hal yang sampai saat ini mungkin harus kita perbaiki di industri produksi Indonesia produksi iklan ini ya. Iya, itu dia salah satunya adalah kenapa IRPI juga hadir. Ya. Karena kalau kita ngomongin cuma sendirian nggak kuat. Kita nggak butuh bisa. orang. Kita butuh untuk teman-teman dari asosiasi lain yang bisa memperkuat industri ini, gitu, industri iklan ini. Karena untuk menjadi baik, menjadi ideal, kita harus bersama-sama demi industri ya. Betul. Ya, masuk ya, boleh ya. Masuk banget. Baiklah, kayaknya obrolan kita hari ini cukup banget nih. Nggak kelar-kelar nih. Asli. Terima kasih banyak Mas Roy. Thank you Mas Roy. Mas Thank you Deska. Mas Buceng, IRPI. Sampai berjumpa di produksi ya. Amin. Sering-sering lah ngobrol kayak gini. Ditunggu kalau itu. Standby. Iya, undangan buat sarapan pagi. Iya. Oke ya. Mudah-mudahan juga obrolan kita hari ini juga bisa bermanfaat ya. Betul, dan juga ada banyak ilmu ya, Iya, Ceng ya. betul pastinya. Jangan lupa follow nih dan juga like and share. Iya. YouTube channel kita ya. Iya, ini kalian menonton langsung aja diklik like, subscribe gitu kan. Dan juga mungkin kalau buat teman-teman yang mau bergabung atau mau tahu IRPI lebih lanjut, silakan boleh cek Instagram kita di irpii.official. Official. irpi.official.
itu basic loh. Kamu tuh kayak tadi nggak ngerti asa ditanya apa, kamu tuh harus ngerti Karena dong. aku masih punya asa. Oh, ya udah. Kalau kayak gitu silakan dicek akun-akun sosial media kami ya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Masih di Kamera Roll Sound and let's talk demi industri. industri.